Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Jatmiko Yogo Priyatno SIP MSI selaku dosen mata kuliah Komunikasi Organisasi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Sanda Adeline, yang kedua Rauda Razita, yang ketiga Muhammad Yusuf Al-Fadli, yang keempat saya sendiri Fatih Faizal Pagunsi, yang kelima Karisma Juliana, yang keenam Tri Anissa Sabin, yang ketujuh Muhammad Ilham, dan yang kedelapan Faisal Al-Adim. Akan mempresentasikan materi melalui video tentang komunikasi organisasi dan motivasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatih Faizal Pagunsi dengan NPM D1D020094 selaku moderator. Langsung saja, materi yang pertama tentang konsep motivasi yang akan disampaikan oleh Adim. Kepada saudara Adim, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Faisal Adim dengan NPM D1D02104. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep motivasi, di mana dalam bidang komunikasi sendiri ada banyak isu yang dibahas, yaitu kepemimpinan, manajemen, dan motivasi. Dan isu yang paling populer di bidang komunikasi adalah motivasi. Motivasi sendiri adalah alasan-alasan seseorang dalam mencurahkan tenaganya dalam menyelesaikan masalah, pekerjaan, atau yang lainnya. Dan di bidang ekonomi sendiri, mereka memusat perhatiannya pada penggunaan efisiensi sumber daya. Namun satu asumsinya adalah setidaknya hingga Liechtenstein menemukan teori X tersebut pada tahun 1978, yaitu teori X efisiensi, di mana perusahaan atau organisasi secara internal efisien, yang diartikan sebagai perusahaan atau organisasi perlu output demi memaksimalkan bagi seperangkat sumber daya tertentu atau efisiensi efektif. Dan asumsi sampingan tersebut menimbulkan asumsi tentang organisasi pasti meminimalkan biaya, dan adapun unsur-unsur yang termasuk dalam efisiensi X yang dibuat oleh Liechtenstein pada 1998 itu adalah kajian produktivitas, yang itu menimbulkan kenaikan produktivitas dan pengurangan biaya. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya seperti arus kerja, gaji, dan jam kerja. Yang ketiga yaitu ada faktor berbeda pendekatan manajemen yang mempengaruhi kemampuan dalam kemajuan kerja. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adim. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf. Kepada Muhammad Yusuf, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya M. Yusuf Al-Fadli. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari sudut pandang ekonomi terdapat 4 unsur kunci yang merupakan konsep usaha di tempat kerja, antara lain aktivitas A yang merupakan pekerjaan seseorang, kecepatan K melakukan aktivitas, presisi P melakukan pekerjaan yang berkualitas, pola waktu W atau ritme melakukan pekerjaan, efisiensi X mengasumsikan diperoleh lewat hubungan vertikal yang menumbuhkan tekanan untuk berusaha lebih banyak, kepuasan individu, dan dari menghindari tekanan tersebut dan kepuasan dari menerima persetujuan. Sementara hubungan horizontal menciptakan tekanan dalam 2 cara, yaitu 1. Melalui norma, semua anggota harus menanggung beban yang menjadi bagian mereka, setelah mana mereka bekas bekerja segiat mungkin. Kedua, norma. Setiap individu diharapkan bekerja sedikit yang mereka inginkan, namun mereka tidak boleh bekerja sedemikian giat hingga membuat orang lain kelihatan buruk. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Fadli. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Karisma. Kepada Karisma, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Juliana, NPM D1D020096. B. Teori motivasi.
Istilah motivasi merujuk kepada dasar yang mendorong suatu tindakan. Ada dua teori motivasi. Yang pertama, teori defisiensi motivasi. Sebagian dari teori-teori paling lazim mengenai motivasi merujuk kepada kebutuhan sebagai kekuatan pendorong perilaku manusia. Yang kedua, teori hierarki. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan kita terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, fisiologis. Kedua, keselamatan atau keamanan. 3, rasa memiliki atau sosial. 4, penghargaan. 5, aktualisasi diri. Menurutnya, kebutuhan-kebutuhan ini berkembang dalam suatu urutan hierarkis, dengan kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling kuat hingga terpuaskan. Kebutuhan ini mempunyai pengaruh atas kebutuhan-kebutuhan lainnya selama kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Suatu kebutuhan pada urutan paling rendah tidak perlu terpenuhi secara lengkap sebelum kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi menjadi aktif. Menurut teori ini, didapat 5 perangkat kebutuhan yang tersusun dalam suatu tatanan hierarkis. Di antaranya adalah 1. Kebutuhan akan aktualisasi diri. 2. Penghargaan. 3. Kebutuhan akan rasa memiliki. 4. Keselamatan dan keamanan. 5. Kebutuhan fisiologis. Terima kasih kepada Karisma. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rauda. Kepada Rauda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rauda Razita, NPM D1D020090. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ERG dan teori kesehatan. Yang pertama, teori ERG. Menurut Alderfer, tahun 1972 mengemukakan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, eksistensi, yaitu kebutuhan psikologis seperti lapar, haus, seks, kebutuhan materi, dan lingkungan pekerjaan. Yang kedua, relatedness atau keterkaitan, yaitu hubungan orang-orang penting, seperti anggota keluarga, sahabat, teman, ataupun rekan-rekan kerja. Yang ketiga, growth atau pertumbuhan, yaitu keinginan untuk produktif dan kreatif. Alderfer menyatakan bahwa yang pertama, apabila kebutuhan akan eksistensi tidak terpenuhi, terpengaruhnya mungkin kuat. Namun, kategori-kategori kebutuhan lainnya mungkin masih penting dalam mengarahkan perilaku mencapai tujuan. Yang kedua, meskipun suatu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan dapat berlangsung terus sebagai pengaruh kuat keputusan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori kesehatan motivator. Herzberg tahun 1966 mencoba menentukan faktor apa yang mempengaruhi motivasi organisasi. 2 pangkat yang memuaskan manusia. Yang pertama, kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja atau yang disebut juga motivator, yang meliputi prestasi, penghargaan, tanggung jawab, dan potensi pertumbuhan pribadi. Yang kedua, kebutuhan yang berkaitan dengan ketidakpuasan kerja atau disebut juga faktor kesehatan, yang meliputi gaji, pengawasan, keamanan kerja, dan kebijakan organisasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan oleh moderator. Terima kasih kepada Rauda. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri mengenai teori harapan dan motivasi. Teori harapan dan motivasi. Harapan, menurut Fromm tahun 1964, mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan kebutuhan infernal. 3 asumsi pokok Fromm dari teorinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil. Penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. Sedangkan motivasi dikombinasikan dengan 3 prinsip. Orang akan termotivasi bila ia percaya dengan prinsip ini. Yang pertama, suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu. Yang kedua, hasil tersebut punya nilai positif baginya. Prinsip yang ketiga, hasil tersebut dapat dicapai dengan usaha yang dilakukan seseorang. Dengan kata lain,
Motivasi dalam teori harapan ini adalah keputusan untuk mencurahkan usaha. Nadler dan Lawler pada tahun 1976 atas teori harapan menyarankan beberapa cara tertentu yang memungkinkan manajer dan organisasi menangani urusan mereka untuk memperoleh motivasi maksimal dari pegawai. Antara lain, yang pertama, pastikan jenis hasil atau ganjaran yang mempunyai nilai bagi pegawai. Yang kedua, definisikan secara cermat dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dan diukur apa yang diinginkan oleh pegawai. Yang ketiga, pastikan bahwa hasil tersebut dapat dicapai oleh pegawai. Yang keempat, kaitkan hasil yang diinginkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Yang kelima, pastikan bahwa ganjaran cukup besar untuk memotivasi perilaku yang penting. Yang keenam, orang dengan kinerja tinggi harus mendapatkan ganjaran lebih dibandingkan dengan orang yang berkinerja rendah. Yang keenam, orang dengan kinerja tinggi harus mendapatkan ganjaran lebih dibandingkan dengan orang yang berkinerja lebih rendah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Sanda. Kepada Sanda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sanda Adeline, MPM D1D0288. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori persepsi tentang motivasi. Teori ini menjelaskan motivasi dalam arti bagaimana anggota organisasi menafsirkan lingkungan kerja mereka. Vitalitas kerja yang ditunjukkan seorang pekerja didasari atas faktor-faktor yang memberi andil dan berkaitan dengan efek negatif terhadap vitalitas seseorang, serta apa yang menimbulkan kegairahan dalam bekerja. Vitalitas kerja didasarkan 4 asumsi, yakni yang pertama, seberapa jauh harapan pegawai dipenuhi oleh organisasi. Yang kedua, apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam organisasi. Yang ketiga, bagaimana pendapat pegawai mengenai seberapa banyak pemenuhan yang diperoleh dari pekerjaan dalam organisasi. Dan yang terakhir, bagaimana persepsi pegawai mengenai kinerja mereka dalam organisasi. Harapannya menggambarkan apa yang akan orang pikirkan mengenai apa yang terjadi pada mereka. Janji adalah jaminan yang menimbulkan harapan, suatu faktor utama yang menunjukkan atau mencerminkan vitalitas kerja dalam reaksi seseorang terhadap beberapa jauh harapannya telah terpenuhi oleh organisasi, di mana ia bekerja. Konsekuensi bagi suatu organisasi di mana harapan tidak terpenuhi adalah kegelisahan yang mengelak, interaksi yang secara potensial agresif dan moral yang rendah. Yang terakhir yaitu adalah pemenuhan. Satu alasan mengapa harapan yang tak terpenuhi menimbulkan konsekuensi negatif pada pegawai. Keyakinan bahwa harapan yang gagal dapat dianggap sebagai tanda kehidupan yang tak terpenuhi. Suatu kehidupan yang terpenuhi adalah kehidupan yang memungkinkan orang merasa bahwa telah mampu mencapai hal-hal pribadi, unik dan kreatif. Pemenuhan dalam bekerja menunjukkan bahwa pegawai merasa telah mendefinisikan diri mereka sendiri sesuai dengan keinginan mereka dan diterima. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai materi tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sanda Adeline. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Anissa Sabin. Kepada Tri Anissa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Tri Anissa Sabin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Peluang atau opportunity mungkin merupakan unsur paling kuat dari 4 unsur yang mempengaruhi vitalitas kerja, karena ia mempunyai konsekuensi yang secara potensial merusak bila tidak hadir. Peluang menggambarkan suatu situasi atau kondisi yang menyenangkan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk membuka peluang, kita menciptakan kondisi yang mendukung untuk melakukan segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Agar peluang ada, pegawai harus mempunyai kondisi yang mendukung untuk mencapai tujuan mereka. Untuk menekankan betapa penting peluang bagi kehidupan seseorang pegawai, berikut adalah 5 kategori perilaku yang dipengaruhi oleh peluang dalam organisasi. Yang pertama ada penghargaan diri, self-esteem, yaitu setiap pegawai rentan terhadap perubahan dalam penghargaan diri melalui citra yang ia peroleh dari tanggapan orang lain. Mereka yang menerima citra
positif mengenai kemampuan mereka melalui komentar dan ganjaran akan menilai diri mereka sendiri lebih tinggi. Yang kedua, aspirasi, yaitu peluang juga mempengaruhi aspirasi seseorang pegawai atau prestasi yang diinginkan. Bila organisasi mendorong dan memberi ganjaran atas tindakan yang mendukung tujuan tertentu, pegawai cenderung mengembangkan aspirasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada komitmen, atau peluang juga mempengaruhi sejauh mana komitmen pegawai terhadap organisasi. Mereka yang mengalami pertumbuhan pribadi dan penghargaan cenderung menaruh perasaan positif kepada organisasi. 4. Energi. Pegawai yang melihat peluang yang tinggi merespon penghargaan atas nilai mereka dengan lebih memperhatikan tugas dan lebih sedikit mencurahkan waktu untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan. Yang kelima, pemecahan masalah. Itu pegawai yang punya peluang tinggi cenderung proaktif dalam menangani masalah dalam pekerjaan mereka dan dalam organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tri Anissa Sabin. Selanjutnya, materi terakhir akan dibacakan oleh Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Muhammad Ilham dengan NPM D1D020102. Selanjutnya yaitu kinerja. Kinerja adalah kegiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi, yakni bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peranan dalam organisasi. Unsur penting dalam kinerja pekerjaan adalah tugas fungsional, berkaitan dengan seberapa baik seorang pegawai menyelesaikan seluk-beluk pekerjaan, termasuk penyelesaian aspek-aspek dalam pekerjaan. Kedua, tugas perilaku, berkaitan dengan seberapa baik pegawai menangani kegiatan antar persona dengan anggota lain organisasi, termasuk mengatasi konflik, mengelola waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara mandiri. Menurut Gilbert, kinerja dasarnya adalah produk dan luang. Peluang tanpa waktu mengejar peluang tersebut bukan apa-apa, dan waktu yang tidak kita miliki tidak memberi peluang, bahkan lebih sedikit nilai. Pandangan Gilbert mengenai kinerja dalam konteks vitalitas kerja dalam suatu organisasi, kinerja semangat konsisten dengan apa yang kita anggap penting untuk memberdayakan pekerja, untuk bekerja secara cakap, kerja membuat prestasi yang bernilai bagi organisasi, seraya mengurangi biaya untuk mencapai tujuan. Konsep motivasi. Dari semua isu dalam bidang komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan, terdapat isu yang paling populer dari hal tersebut, yakni motivasi. Motivasi menyangkut alasan-alasan mengapa orang mencurahkan tenaga melakukan suatu pekerjaan. Ada 3 unsur efisiensi menurut Friends. 1. Kajian produktivitas. 2. Alokasi sumber daya. 3. Faktor pendekatan manajemen. B. Teori motivasi. Istilah motivasi menunjuk kepada dasar yang mendorong tindakan. Ada 2 teori, yaitu teori efisiensi motivasi, teori hierarki, teori ERG, dan teori kesehatan motivator. C. Teori harapan dan motivasi. Teori harapan motivasi dijelaskan dengan mengkombinasikan ketiga prinsip ini. Orang akan termotivasi bila ia percaya bahwa suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil-hasil tertentu. Hasil tersebut mempunyai nilai positif baginya. D. Teori persepsi tentang motivasi. Teori ini menjelaskan motivasi dalam arti bagaimana anggota organisasi menafsirkan lingkungan kerja mereka. Vitalitas kerja yang ditunjukkan seseorang pekerja didasari atas faktor-faktor apa yang memberi andil dalam berkaitan dengan efek negatif terhadap vitalitas seseorang, serta apa yang menimbulkan kegairahan dalam bekerja. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.